Selamat kembali bergabung kepada Bapak Ibu semua yang udah hadir dari pertemuan pertama kita hingga pertemuan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini, itu pertemuan ke-6. Kita mempelajari training of trainer yang mempelajari tentang akuntansi syariah. Dan insya Allah hari ini bukan terakhir kali kita bertemu, tapi terakhir kali kita dalam pertemuan untuk mempelajari akuntansi syariah yang dari awal hingga akhir telah diberikan materinya oleh Bapak Hasbi. Ya, baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan online by Zoom dalam acara kita tentunya itu Training of Trainer di pertemuan yang terakhir atau pertemuan ke-6. Salat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena kali ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hasbi Siddiqi, karena ini materi terakhir, lumayan cukup banyak ya Pak. Iya Fikri. Baik, langsung saja. Sebelum kita lanjut ke acara inti, mari sama-sama kita baca basmalah. Mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh Pak Hasbi kepada Pak Hasbi Siddiqi untuk menyampaikan materi terakhir di pertemuan kali ini, kami dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu semua, suara saya kedengeran ya? Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf ini saya masuk ke materi yang baru dulu ya. Walaupun sebenarnya materi yang kemarin itu kita sempat terputus ya karena wifi ya, ada gangguan wifi sehingga baru sampai ke itu ya kemarin ya, istisna ya. Sehingga terputus, tapi materi udah saya share ya di grup dan juga di chatroom sebenarnya ya. Nah, pada pertemuan hari ini saya ingin sharing ya mengenai transaksi ijaroh muntahiyah bitamlik dan laporan keuangan syariah ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kali kita pelajari pada pertemuan hari ini ya, yang pertama itu adalah mengenai ijaroh. Nah, ijaroh itu adalah sewa ya Bapak Ibu ya, sewa. Nah, ijaroh atau mungkin ada juga ijaroh muntahiyah bitamlik ya, lebih sering dikelompokkan atau mungkin disamakan ya dengan yang namanya leasing. Walaupun sebenarnya ya leasing itu berbeda ya, terutama ada namanya itu capital leasing ya. Nah, dalam ijaroh pun juga sebenarnya ada perbedaan ya Bapak Ibu ya, yaitu ada namanya ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik ya. Nah, lalu bagaimana perbedaannya dengan leasing ya? Leasing itu ada namanya capital leasing, ada namanya itu leasing yang berbasis sewa ya, atau namanya itu capital dan cost ya. Dia tuh jadi kalau bedanya apa sih dengan ijarah muntahiyah bitamlik antara capital leasing dan cost leasing ya, leasing yang berbasis dengan biaya dan leasing yang berbasis dengan capital atau menjadi aset gitu ya. Nah, ini sebenarnya hampir-hampir sama Bapak Ibu, cuma ya lagi-lagi nanti kita berbedanya pada saat akad ya. Nah, mungkin saya mau masuk dulu ke ijarah dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh minta tolong di next. Nah, ijaroh ya ini ada transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Nah, penggunaan manfaat atas aset yang disewa. Jadi
pada ijarah ini yang diambil adalah manfaatnya, bukan pada perpindahan kepemilikan, ya. Nah, ini ya operationalizing ya. Dalam ijarah ini ada namanya ijarah biasa atau disebut dengan operationalizing, dan juga ijarah mutahiyah bitamlik atau financial lease atau capital lease, ya. Nah, ini hampir sama ya, tapi nanti ada perbedaannya terutama sekali ini yang ijarah mutahiyah bitamlik ya dengan capital leasing atau financial leasing, ya. Nah, ini berbeda. Tapi kalau ijarah yang biasa dengan operational leasing itu sama, ya itu sama. Nah, yang menyebabkan leasing tidak boleh itu sebenarnya yang konvensional Bapak Ibu ya. Yang capital leasing itu sebenarnya, nah ini kita kan tahu nih kenapa sih kok nggak boleh gitu ya. Nah, kenapa kok ijarah mutahiyah bitamlik ini masih diperbolehkan, ya? Oke, boleh di next, Fikri. Nah, ini adalah leasing yang biasa ya atau operational lease. Nah, ini secara alurnya ya. Jadi si bank syariah ini ya membeli barang leasing tersebut ya, dibeli dulu ya, lalu disewakan ya, disewakan kepada nasabah ya. Nah, setelah disewakan ya, bank syariah mendapatkan yang namanya tuh ujroh ya. Nah, dan si nasabah itu mendapatkan manfaat dari barang tersebut ya. Nah, ini yang ijarah biasa ya atau operasionalis ya. Nah, boleh di next, Fikri. Oke. Nah, ini ijarah muntahiyah bitamlik ya. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik yaitu sewa beli, tapi sewa beli di sini tidak sama dengan capitalis ya. Nah, kalau di capitalis itu dia dua akad ya Bapak Ibu ya, yaitu akad sewa dan akad beli. Nah, tapi kalau di ijarah mutahiyah bitamlik ini tidak dua akad ya. Nah, apa bedanya? Yang satunya itu akad, yang satunya itu namanya wa'ad ya. Wa'ad ya. Nah, ada akad, ada wa'ad. Nah, ada akad, ada wa'ad. Nah, apa sih wa'ad? Wa'ad itu adalah opsi atau baru semacam pilihan ya, belum menjadi akad ya, sehingga inilah yang menjadikan ijarah muntahiyah bitamlik ini diperbolehkan ya. Oke, mungkin di next dulu. Nah, ijarah mutahiyah bitamlik ya, perpindahan kepemilikan atau adanya transfer of title of asset ya, adanya perpindahan dari kepemilikan tersebut itu ada beberapa cara ya, yaitu bisa dengan cara hibah ya, yaitu ketika di akhir periode sewa mungkin yang punya barangnya bilang kepada si penyewa, ini barang ini daripada di saya tidak bermanfaat ya, daripada nanti di akhirat saya ditanya ya, karena nanti harta kita ditanya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada harta yang nganggur itu ditanya tuh ya, padahal ada orang yang membutuhkan gitu kan, daripada barang ini nganggur gitu ya di saya, nanti jadi memberatkan hisab saya gitu ya. Nah, ini lebih baik kamu ambil aja gitu ya. Nah, sehingga dihibahkan ya barangnya itu kepada yang menyewakan ya. Atau ada penjualan ya, bisa juga dengan penjualan sebelum masa akad selesai. Nah, jadi dihitung-hitung, oh ternyata ini masih ada umur umur ekonomisnya sekian, masih ada nilai bukunya sekian. Ya sudahlah, ini nilai bukunya kamu bayarin aja gitu ya. Setelah harga jual itu dikurang-kurangi penyusutan ya, dan juga dikurangi dengan pembayaran yang sudah dibayarkan. Nah, lalu dijual ya. Dan juga dijual setelah pada akhir masa sewa ya. Nah, ini sebelum masa akad selesai bisa ya dijual, atau dijual pada saat akhir ya. Nah, sesuai dengan sebagai referensi yang disepakati dalam akad ya. Atau penjualan bertahap ya. Nah, biasanya ini ya Bapak Ibu ya, biasanya tuh seperti pengemudi taksi ya, itu
saya pernah ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya, pengemudi taksi itu ternyata mereka itu uang setorannya itu ada sebagian yang menjadi cicilan mobilnya gitu ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah ya. Jadi ketika dia sudah pensiun ya, menjadi driver ya, itu mobilnya bisa dia dapatkan. Nah ternyata didapatkan tuh ternyata sebenarnya itu nggak gratis juga ternyata ya, karena dia itu sebenarnya telah membayar ya cicilan tersebut ketika dia bayar uang setoran ya. Jadi setorannya itu ada terbagi atas 3 tuh ya. Setoran memang benar-benar setoran ya. Terus yang kedua itu adalah dia sewa mobil tersebut ya. Dan juga yang ketiga itu uang setoran itu adalah cicilan mobil itu ya. Nah makanya ya perusahaan-perusahaan sewa kendaraan itu sebenarnya dulu ya waktu masih taksi ya, kalau sekarang ada banyak yang online ya, itu sebenarnya mereka itu nggak rugi ya. Kenapa nggak rugi? Walaupun mereka itu punya armada mobil yang banyak ya, membutuhkan modal yang besar ya, nggak rugi. Kenapa? Karena itu uang setorannya itu sudah hitung berapa yang memang benar harus buat setoran, berapa yang memang jadi sewa mobil. Jadi si driver tuh sebenarnya juga nyewa tuh ya. Terus juga cicilan dia juga tuh. Jadi ketika dia pensiun ya, si drivernya pensiun, ya udah nih mobilnya diambil dikasih gitu kan. Nah ternyata itu sudah dihitung ya. Jadi saya tuh kayak ada penjualan bertahap juga kan cicilannya ya. Nah itu ya ijarah mutahiyah bitamlik ya. Oke, di next. Nah, lalu aspek akuntansi pada PSAK 107 ya. Nah, pengakuan dan pengukuran. Nah, ini ada istilahnya akuntansi pemilik objek sewa lesor, akuntansi penyewa lisi, jual dan ijaroh, lalu ijaroh lanjutannya dan penyajian pengukurannya ya. Oke, di next. Nah, ini ada beberapa istilah yang penting ya Bapak Ibu yang harus kita pahami, yaitu pertama mengenai ijaroh itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Lalu ijaroh mutahiyah bitamlik adalah ijaroh dengan wa'ad. Nah, dengan wa'ad ya, yaitu opsi atau pilihan ya. Jadi si si penyewanya ini dikasih pilihan di akhir atau di tengah-tengah ya. Atau mungkin bisa juga di awal. Jadi gini, bedanya akad sama wa'ad ya. Kalau misalkan leasing atau capital leasing ya. Kalau capital leasing itu jelas ya. Jadi ketika kamu leasing barang ini, kamu tuh pertama itu sewa, dan ketika kamu sudah selesai ini jadi milik kamu, itu memang jadi akad gitu ya. Tapi kalau wa'ad itu enggak ya. Kalau wa'ad itu secara idealismenya atau teorinya ya, jadi dia apakah itu barangnya mau dia ambil atau dia kembalikan ya, itu terserah ya. Tidak tidak harus nanti ada perpindahan kepemilikan, karena itu wa'ad ya. Dan juga pasti perhitungannya beda ya, antara yang memang ijaroh saja ya, uang sewanya ijaroh, dengan ijaroh mutahiyah bitamlik gitu ya, yang menjadi perbedaannya itu nanti ada ya. Nah oke, di next ya. Nah, ada istilahnya nilai wajar. Ya, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Ya, oke, yang apa-apa, Ibu Riri, ya, off kamera, silakan. Wah, Masya Allah ya, mendampingi ke museum ya. Semoga sukses Ibu Riri. Nah. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada nilai wajar, yaitu adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar ya. Lalu objek ijaroh adalah barangnya yang diambil manfaatnya ya. Lalu umur manfaat. Nah, ini umur ekonomis ya, Bapak Ibu. Ada suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
Lalu wa'ad ini adalah opsi atau janji. Jadi baru janji. Belum jadi akad. Akad itu jadi ikatan ya. Nah, kalau janji itu dia belum jadi ikatan ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi capital leasing itu dua akad ya Bapak Ibu ya. Capital leasing yaitu akad sewa dan akad jual beli ya, sehingga dia menjadi ta'aluk ya. Ta'aluk bahasa ininya ya. Fikihnya tuh yaitu ta'aluk ya, bukan ta'aruf ya, beda. Nah, ta'aluk itu dua akad yang menjadi satu ya, yang dimana akad yang pertama menjadi syarat ya, menjadi syarat untuk akad yang kedua. Nah, akad yang kedua, nah itu menjadi syarat ya. Nah ini adik-adik mahasiswa ya, hati-hati ya ketika mengatakan gini, saya akan nikah kalau sudah lulus kuliah. Nah itu ta'aluk tuh ya. Nah, boleh oke ya, hanya guyon saja ya. Ta'aluk bukan tuh ya, saya akan nikah kalau sudah lulus kuliah ya kan. Nikah nggak akan terjadi ya kalau, nah itu ta'aluk bukan ya. Oke, lanjut Fikri ya. Nah, pertama kita akan mempelajari akuntansi pemilik objek sewa, yaitu pertama bank sebagai lessor ya. Lalu bagaimana pengakuan dan pengukurannya, lalu bagaimana biaya perolehannya, lalu bagaimana penyusutannya, pendapatannya, biaya perbaikannya ya, dan perpindahan kepemilikannya apabila dia ijarah muntahiyah bitamlik ya. Oke, di next. Nah, pertama ya, ketika biaya perolehan, yaitu si bank ini dia bisa memperoleh barang itu ya, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehannya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini si sebuah bank syariah ini dia membeli sebuah mobil tapi untuk diijarahkan ya. Nah, dia beli dulu nih ya kan. Nah, dia beli aktiva ijarah pada kas ya. Aktiva ijarah pada kas, atau mungkin kalau misalkan dia belinya pada nasabahnya sendiri juga pada rekening ya, rekening si nasabahnya itu ya. Nah, 150 juta. Oke. Next Fikri. Boleh di next. Nah, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi ya, untuk aset sejenis ya selama umur manfaatnya atau umur ekonomisnya, nah aset tetap didepresiasi berdasarkan pada PSAK 16 dan aset tidak berwujud pada PSAK 19. Nah, metode penyusutan ada dengan metode garis lurus ya atau straight line method, saldo menurun, diminishing balance method, dan metode jumlah unit. Nah, biasanya metodenya garis lurus ya, yang mudah ya. Oke, next. Nah, contohnya ya, penyusutan ijarah, contoh misalnya ya, mobil seharga 150 juta ya, diperkirakan akan memiliki umur ekonomisnya 5 tahun. Artinya ini mobil dia akan benar-benar kondisi yang prima itu 5 tahun. Kalau udah lewat 5 tahun expire ya, nggak terjamin lah kualitasnya ya. Nah, walaupun bisa jadi setelah 5 tahun bisa jadi mobil itu masih berjalan dan bisa jadi masih normal ya menurut pandangan mata kita, tapi menurut ilmu appraisal mungkin bisa jadi itu sudah beresiko gitu kan. Nah, dengan nilai residu ya sebesar 10% ya, nilai sisanya itu 10%. Nah, sehingga kita akan dapatkan ini ya berapa sih depresiasinya ini dengan straight line method ya, metode garis lurus ya, yaitu 150 juta dikurangin ya 10% ya, 10% dari 150 juta ya Bapak Ibu ya, dari 150 juta. Nah, lalu dibagi menjadi 5, dapatlah 27 juta ya. Nah, jurnal penyesuaian akhirnya ini dapatlah 27 juta ya, yaitu biaya depresiasi aktiva ijarah sebesar 27 juta pada akumulasi depresiasi aktiva ijarah ya. Nah, dapatlah ini untuk penyusutannya, yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi aktiva ijarah. Oke, next Fikri. Nah, lalu bagaimana dengan IMBT? Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. Sama, yang membedakan tuh cuma di akhirnya ya Bapak Ibu ya.
secara apa namanya ayat-ayat jurnalnya, penghitungannya sama ya. Nah, cuma di sini kebetulan aja nih dikasih apa namanya nilai residunya berbeda. Tapi kalau secara ini sama ya. Yang membedakan tuh nanti ketika ada perpindahan kepemilikannya itu yang membedakan ya. Nah, contoh ini mobil seharga 150 juta di awal ya, disewakan dengan akad IMBT sama 4 tahun. Nah, dengan nilai residual 20%. Biaya depresiasi dengan straight line method atau metode garis lurus ya. Nah, lalu dapatlah 30 juta penyusutannya per tahun ya. Yaitu biaya depresiasi aktiva ijaroh pada akumulasi depresiasi aktiva ijaroh sebesar 30 juta ya. Nah, sebenarnya sama aja nanti ya ketika di akhirnya aja yang membedakan ya. Oke. Lanjut Fikri. Nah, pendapatan, bagaimana pendapatannya? Pendapatan sewa sama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Nah, piutang pendapatan sewa diukur besar nilai yang dapat direalisasikan atau NRV ya. Nah, pada akhir periode pelaporan. Contoh, mobil yang dibeli di awal tadi pada tanggal yang sama disewakan dengan sewa per bulannya 5 juta dan dibayarkan tiap tanggal 1 bulan berikutnya ya. Nah, boleh di next Fikri. Nah, jurnalnya ini ya. Oh, ini salah, ini harus 5 nih ya. Kenapa jadi 8 ya? Nah, ini seharusnya 5 juta ya Bapak Ibu ya. Jurnal penerimaan kas ya, kas pada pendapatan ijaroh ya. Sebesar 5 juta ya. Ini bukan 8 ini ya. Nah, lalu jurnal penyesuaian. Nah, ini pada saat akhir tahun ya. Nah, kenapa piutang pendapatan ijaroh? Karena dia belum sampai tanggal 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika dia tanggal 1 berikutnya, di tahun berikutnya ya, harus dibuat jurnal balik ya, yaitu pendapatan ijaroh pada piutang pendapatan ijaroh ya. Nah, piutangnya harus dihapuskan ya. Nah, lalu jurnal pengakuan penerimaan pendapatannya kas pada pendapatan ijaroh. Jadi 2 kali ya melakukan revisi ya. Kenapa? Karena pada saat tanggal 31 Desember ini ya dia bunyinya itu piutang pendapatan ijaroh pada pendapatan ijaroh ya. Nah, sehingga piutangnya harus dihapus dulu. Buat menghapus yang gampang bikin jurnal balik dulu gitu ya. Nah, setelah dibuat jurnal balik barulah dibuat jurnal yang sesungguhnya itu kas pada pendapatan ijaroh ya. Oke, di next Fikri. Nah, ini contoh biaya perbaikan ya. Oh, lewat. Maaf Fikri, mundurkan dulu kelewat. Nah, contoh biaya perbaikan. Nah, ini untuk mobil yang disewakan sebelumnya. Nah, misalnya bank mengeluarkan biaya perbaikan yang tidak rutin pada tanggal 8 Juni 2008 sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2008 penyewa melakukan perbaikan atas izin bank dengan biaya 1 juta. Nah, pada tanggal 8 Juni ya. Nah, ini pada tanggal 8 Juni ini jurnalnya si bank yaitu biaya perbaikan pada kas 1 juta ya. Nah, kemudian pada 2 Oktober penyewa akan perbaikan atas izin bank ya. Nah, jadi si penyewa ini memperbaiki yaitu dengan biaya pribadi dia ini ya, tanggal 2 Oktober ini ya, yaitu sama-sama sebesar 1 juta rupiah ya. Oke, next Fikri. Nah, perpindahan kepemilikan pengakuan tergantung dari cara pemindahannya. Nah, misalkan dengan cara hibah. Nah, bagaimana ini dengan cara hibah? Hibah ya, jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai biaya. Nah, sebagai biaya ya. Berarti biaya biaya aset ijarah gitu ya. Dan dia catatnya sebagai biaya ya pada aset ijarah ya. Pada aset ijarah. Nah, jadi itu biaya aset ijarah itu ya, biaya aset ijarah itu sebenarnya penyerahannya ya. Diakui sebagai biaya hibahnya itu ya. Lalu yang kedua, penjualan sebelum berakhirnya masa. Nah, ini bisa jadi ya jumlah tercatat objek ijarah diakui sebesar sisa cicilan ya, sisa cicilannya atau jumlah yang disepakati. Nah, misalkan cicilannya tinggal
berapa nih? Itu udah ada penghitungannya ya Bapak Ibu ya. Misalkan nih mobil ini 150 juta, itu kan secara ininya ya, secara harganya ya. Nah, ketika digunakan oleh si penyewa ya, digunakan oleh si penyewa, maka si penyewa ini sebenarnya dia tuh minimal dia tuh membayar dua pembayaran ya. Yang mana yang pertama itu adalah uang sewa mobil, yang kedua memang adalah cicilan ya. Yang kedua adalah cicilan. Lalu apa sih bedanya nih? Jangan sampai apa sih bedanya ini dengan tadi itu capital leasing. Nah, apa sih bedanya dengan capital leasing? Bedanya Bapak Ibu ya, bedanya kalau capital leasing misalkan nih ya 100.000 nih, taruhlah, walaupun mungkin gak mungkin juga 100.000 ya. Oke, 100.000 deh contohnya ya. Kalau capital leasing misalkan 100.000. Nah, 100.000-nya itu kalau capital leasing itu adalah uang sewa ya. Itu adalah uang sewa. Sehingga ketika si nasabahnya itu nggak bisa melunasi sampai akhir ya, maka uang 100.000 yang dia bayarkan tiap bulan itu hilang. Kenapa? Karena memang akadnya adalah sewa ya. Akadnya adalah sewa. Tapi kalau ijarah muntahi bitamlik 100.000 itu dibagi menjadi 2 ya. 5 contoh aja ya. Biasanya dijelaskan tuh. Ini 100.000 ini uang sewanya sekian, uang cicilannya sekian ya. Sehingga ketika ya, ini contoh minimal aja Bapak Ibu ya. Bisa jadi ada yang lebih kompleks lagi, misalkan ada setelah penyusutan, setelah ada penghitungan-penghitungan ya. Yang pastinya tuh si nasabah itu nggak rugi gitu kan. Jadi si nasabahnya itu juga dia tahu nih, oh uang yang sudah masuk ini sekian, terus yang memang buat sewa ini sekian, sehingga nanti kembali ke saya ini sekian. Jadi kalau misalkan saya tidak sampai akhir periode, saya tidak sampai selesai gitu, itu nggak hangus begitu saja. Tidak seperti capital leasing ya. Nah, kalau capital leasing itu kan dia benar-benar hangus ya. Padahal uang sudah masuk banyak ya. Nah, tiba-tiba aja hangus begitu saja. Inilah yang menjadikan capital leasing itu menjadi tidak boleh karena dia menzolimi salah satu pihak ya. Nah, yaitu pihak penyewa ya. Sehingga nanti tuh ada sisinya tuh. Tadi contoh sederhana aja ya. Ini contoh sederhana aja. Contoh tadi 100.000 itu. Misalkan ya 50.000 50.000-nya buat sewa, 50.000-nya gitu untuk cicilan ya. Nah, nanti ketika dihitung misalkan aja ya, ini kita asumsikan saja. Nah, ketika dia terjadi force major gitu ya, kecelakaan atau mungkin yang menyebabkan dia tuh nggak bisa lagi bayar gitu ya, sehingga dia tidak ada kemampuan untuk membayar. Nah, maka 50.000 yang tiap bulan dibayarkan itu bisa jadi kembali pada dia. Ya, ini tergantung pada akadnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh aja ya. Ini contoh sederhananya seperti itu. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu ya, bedanya ijarah muntahiyah bitamlik dengan capital leasing itu di situ sebenarnya ya. Jadi memang jelas ya. Jadi nggak loss gitu aja gitu ya. Nah, jadi harus ada perbedaannya. Oke, next. Nah, penjualan selesai masa akad. Nah, ini sisi antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Lalu penjualan objek ijarah secara bertahap ya. Nah, yang keempat ini dengan cara bertahap. Sisi antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Lalu yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar ya. Nah, ini kalau misalkan tidak dibeli ya. Nah, jadi ketika masa periode kan yang namanya wa'ad itu kan pilihannya 2 Bapak Ibu ya. Kalau nggak dibeli ya, kalau nggak berarti nggak dibeli ya. Nah, kalau misalkan dia nggak dibeli nih ya, tidak dibeli ya. Nah, maka diakui sebagai aset tidak lancar ya, fixed asset ya. Atau mungkin aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut ya. Karena memang sudah masanya sudah habis ya. Masa umur ekonomi sudah habis sehingga dia bisa jadi masuk aset lancar Bapak Ibu. Kenapa? Karena umur ekonomisnya sudah habis ya. Umur ekonomisnya udah habis. Oke, next.
Nah, bagaimana akuntansi penyewa bank sebagai lisi atau mustajir, dan bagaimana pengakuan dan pengukurannya, ya, bagaimana beban dan perpindahan kepemilikan. Oke, di next. Nah, ada namanya beban sewa, yaitu diakui selama masa akad pada saat manfaat aset, ya, telah diterima. Ada namanya utang sewa, diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Lalu ada lagi namanya biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggung jawab penyewa, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Lalu biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah, ya. Oke, next. Nah, bagaimana perpindahan kepemilikan untuk ijarah mutahiyah bitamlik, ya? Pencatatan perpindahan dilakukan sesuai dengan cara-cara perpindahannya, ya, sama, ya. Nah, yaitu dengan cara hibah, ya. Nah, bank mengakui aset dan keuntungan sebesar yang wajar objek ijarah yang diterima, ya. Lalu dengan pembelian, ya, sebelum masa akad berakhir, ini bank mengakui, ya. Nah, jadi ini posisinya ini bank ini yang sekarang nerima gitu, ya. Bank ini yang menyewa. Ya, misalkan banknya misalkan nyewa gedung gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Nyewa gedung. Nah, dengan akad ijarah. Dengan ijarah mutahiyah bitamlik, misalkan di akhir masa sewa si bank ini diberikan gedung tersebut gitu kan, atau dibeli, ya, Nah, yang kedua ini dibeli sama si bank, ya. Pembelian sebelum masa akad berakhir, bank mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, ya. Lalu yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir, bank mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Lalu yang keempat, pembelian objek ijarah secara bertahap, ya. Nah, bank mengakui aset ijarah, ya, asetnya itu sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Misalkan nih, ya, satu gedung itu misalkan 4 lantai. Nah, itu bertahap tuh, misalkan tahun pertama, lantai pertama, ya, dibeli, ya. Di tahun kedua, lantai kedua dibeli, ya. Terus berikutnya sampai tahun keempat, akhirnya satu gedung itu 4 lantai itu menjadi milik dia semua, gitu, ya. Oke, next. Nah, jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain, nah, suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa. Nah, si bank ini dia biasanya melakukan ini, ya, karena bank itu adalah perusahaan jasa keuangan, ya, bukan perusahaan dagang dan juga bukan perusahaan manufaktur, ya, atau perkebunan, ya, karena memang tidak boleh gitu, ya, karena memang bank di Indonesia ini, ya, maksudnya di Indonesia, ya, mungkin kalau di negara lain bisa jadi ada beda kebijakan, ya. Bahkan katanya di mana, ya, itu pernah dengar daerah Timur Tengah apa di mana gitu, ya. Jadi banknya itu bisa punya dealer, Bapak Ibu, ya. Jadi dealer itu memang punya bank, bukan, jadi dealer itu kalau di Indonesia kan si bank itu beli ke dealer, ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada banknya itu memang punya dealer gitu, ya. Benar-benar punya bank gitu. Bukan punya nasabahnya, bukan, ya. Dan juga bank punya sawah, ya. Nah, ini sebenarnya dengan adanya akuntansi syariah ini dan akad-akad syariah ini sebenarnya memperluas fungsi bank, ya. Dan bahkan bank itu bisa jadi lebih inovatif, ya. Karena kenapa? Ya, dengan akad-akad tadi itu, ya, ada akad sewa, ada akad mudharabah, musyarakah, akad murabahah, ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa membuka peluang bank buat bergerak di bidang lain, tapi dia juga sebagai penghubung, ya, dengan orang-orang yang memang kelebihan dana gitu kan. Nah, ini menarik ya sebenarnya, ya, tapi ya nggak apa-apa, ya, kita bertahap, ya. Lalu saya lanjut, ya. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antar entitas sebagai penyewa dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antar entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa, ya. Oke, lanjut.
Nah, pendapatan ijarah disajikan secara neto, setelah dikurangi beban-beban yang terkait ya. Nah, ada biaya-biayanya ya, misalkan penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya ya. Nah, itu dapat nanti di laporan laba rugi ya Bapak Ibu ya. Itu ada namanya pendapatan ijarah yang secara neto ya. Oke, next. Nah, ini pengungkapannya ya. Nah, bagaimana pemilik objek sewa? Penjelasan umum isi akad yang signifikan. Nah, ada keberadaan wa'ad ya. Nah, bagaimana keberadaan wa'ad, bagaimana agunan ya ketika memang apa namanya itu ada jaminannya, lalu bagaimana pembatasan-pembatasannya ya. Lalu bagaimana nilai perolehan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aktiva ijarah ya. Lalu keberadaan transaksi jual dan ijarah kalau ada ya. Nah, lalu bagaimana dengan penyewa nih ya, penjelasan umum isi akad yang signifikan, kan berapa sih yang harus dibayarkan ya, bagaimana sih waatnya ya, waatnya itu opsinya tuh kayak gimana sih ya. Nah, opsinya misalkan nanti di akhir periode ada opsi barang ini bisa diserahkan kepada si penyewa gitu kan. Nah, itu dengan seperti apa gitu, hibahkah atau dengan membeli apa dengan nilai sisanya itu ya, nilai residunya itu. Lalu bagaimana agunannya kalau misalkan dia nih sewa nih ya, tapi dia harus jaminkan juga nih barang nih, misalkan kalau sewaktu-waktu si penyewanya ini ternyata ada niat buruk gitu ya, kan pernah ada kasus ya Bapak Ibu ya, itu jadi ada tuh suatu wilayah ya, saya nggak bisa sebut wilayah mana gitu ya. Ini pengalaman dari saudara saya ya. Itu jadi satu wilayah itu isinya itu kalau bahasanya itu mungkin mafia ya. Dari RT RW-nya itu apa namanya? Mafia itu ya. Jadi satu wilayah itu dia leasing motor ya. Satu wilayah itu leasing motor ya. Nah, ketika di bulan pertama itu masih lancar ya kepada perusahaan leasing itu ya. Tapi begitu di bulan kedua ternyata tidak ada pembayaran satupun ya dari orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut ya. Akhirnya kan datang tuh para apa namanya utusan-utusan leasing itu kan. Datang pas disamperin ya, wilayah itu udah kosong ya. Kosong. Benar-benar nggak ada orang sama sekali. Jadi dari RT RW semuanya itu kosong ya. Nah, ini kan bahaya juga ya. Walaupun mungkin BPKB masih dipegang oleh perusahaan leasingnya, tapi kan barangnya ya, motornya tuh udah nggak ada ya. Jangan kan motornya, orang-orangnya nggak ada semua gitu. Itu kompak banget itu ya. Ya. Lalu pembatasan-pembatasan ya, keberadaan transaksi jual dan ijaroh ya, dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada. Oke, lanjut. Nah, ini kita sebenarnya masuk ke materi kedua ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini mungkin Mas Yazid atau Mas Fikri ada yang ingin disampaikan? Ya, boleh Pak Asbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Insya Allah terdengar. Ya, terima
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yazid, itu tadi Pak Ma'ruf mau nanya itu di chatroom Ya. Zoom. Oh, maaf saya belum buka chatnya. Nah, ini beliau nanya katanya belajarnya full online atau hybrid. Ya, Pak Muhammad. Oke, kalau yang S1-nya sama, Mas. Itu kan yang S2 tuh. Ya, sama. Untuk S1 juga sama. Terima kasih. Oke, makasih Mas Yazid. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nih ya, Bapak Ibu nih merekomendasikan dan berhasil registrasi, nah, ada 2 keuntungan tadi ya Mas ya, yaitu pertama yang merekomendasikan dapat 740.000 dan yang kedua yang direkomendasikan itu dapat 25% potongan ya. Nah, jadi kalau bertawasul lewat Bapak dan Ibu ya, kuliah di sini dapat 2 keuntungan. Kalau misalkan si mahasiswa itu datang sendiri, wah sayang sekali itu ya. Bapak Ibu nggak dapat 750.000, nggak dapat diskon lagi kan. Nah itu ya Bapak Ibu ya, dan bahkan bisa jadi diskonnya bisa jadi lebih besar ya. Nah itu apa namanya pentingnya melalui Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa dapat uangnya lumayan ya, bisa beramal soleh ya dengan uang tersebut ya, dan juga yang direkomendasikannya terbantu karena dapatkan potongan ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi tadi ya mengenai laporan keuangan syariah ya. Nah, laporan keuangan pada perbankan syariah itu memang pertama kali terdapat dalam PSAK nomor 59 ya, dan juga PAPSI ya, yaitu PAPSI 2003 ini sebenarnya dari PSAK nomor 59, yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah tahun 2003 ya. Nah, memang PSAK 59 itu memang dari tahun 2003 ya Bapak Ibu ya. Jadi PSAK 59 itu adalah PSAK Perbankan Syariah. Jadi bukan PSAK Keuangan Syariah, tapi PSAK Perbankan Syariah. Kenapa? Karena memang yang pada saat itu perbankan syariah itu sudah dinilai going concern ya, artinya apa, keberlanjutannya itu sudah bisa diprediksi gitu ya. Jadi yang dibuat salah satu syaratnya ya itu adalah adanya unsur keberlanjutan atau going concern ya.
sehingga dibuatkanlah PSAK-nya. Dan terus berkembang ya, ada industri keuangan syariah yang lain seperti pasar modal, asuransi, ya, pegadaian, ya, sehingga PSAK tersebut itu harus diperluas, ya, menjadi PSAK keuangan syariah, ya. Nah ini kemarin saya sempat beli juga Bapak Ibu, ini adalah SAK syariah, ya. Nah untuk SAK syariah mengenai laporan keuangan syariah itu sendiri, itu sekarang ada nomor 101, ya. Jadi dipecah-pecah, ya. Yang dulu tuh 59 tuh semuanya ada tuh, mudharabah, murabahah, ya semua itu ada tuh di PSK 59. Tapi kalau sekarang dipecah, yang mudharabah nomor sekian, ya, yang bahkan yang untuk yang laporan keuangan khususnya aja sekarang dipisah, yaitu SAK nomor 101. Walaupun sebenarnya secara isi hampir sama-sama lah ya, hampir-hampir mirip lah, tapi ada apa namanya, nanti perbedaannya ya tergantung pada industri keuangan masing-masing yang menjalankannya, ya, ada penyesuaian menurut industrinya masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Nah ini boleh dilanjut Fikri. Nah pendahuluan dan laporan keuangan bank syariah, ya. Oke lanjut. Nah bank syariah ini sebenarnya dia menjalankan fungsi sebagai manajer investasi ketika bank syariah itu menjalankan akad mudharabah. Kenapa sih kok mirip manajer investasi? Cuma bedanya gini, kalau pada bank syariah, ya, ini yang jadi apa namanya pembiayaan itu kan sektorial ya Bapak Ibu ya, misalkan industri apa nih, pertanian, perkebunan, otomotif, ya, terus apa gitu kan. Nah, kalau pada bank syariah begitu ya. Tapi kalau pada manajer investasi itu kan portofolio aset, ya, misalkan saham, terus apa obligasi, kan. Nah, bedanya hampir-hampir mirip. Bedanya cuman kalau yang bank syariah itu dia sektorial, kalau manajer investasi itu ada pada sektor moneter, ya. Dan juga sebagai agen investasi juga sebenarnya bank syariah itu, ya. Nah, bank syariah juga sebagai investor, ya. Satu sisi bank syariah itu sebagai debitor, ya, ketika nasabah penabung, bank syariah juga sebagai investor dan juga sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, ya. Nah, ketika mau transfer bisa lewat bank syariah, ya. Ketika mau melakukan apa pembiayaan bisa melalui bank syariah. Dan juga bank syariah ada satu ini yang harus ada, yaitu pengemban fungsi sosial. Nah inilah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional pada awalnya, atau bahkan pada teori ekonomi kapitalis konvensional yang namanya fungsi sosial itu tidak ada ya Bapak Ibu ya, sehingga yang namanya CSR itu kalau bahasa almarhum Pak Profesor Dr. Sofyan Safri Harahap, CSR itu adalah sempalan gitu kan. Kenapa sempalan? Karena dia bukan dari dalamnya si ajarannya itu gitu ya. Dia tuh sebenarnya CSR itu kalau sempalan itu jadi dia tuh sebenarnya dari luar gitu kan, bukan dari intinya gitu ya. Nah, kenapa bisa muncul CSR gitu kan? Muncul CSR ya karena batin manusia, secara fitrahnya manusia itu ada nilai sosial Bapak Ibu ya. Sehingga nggak bisa dibohongi tuh, yang seegois apapun manusia, ketika dia melihat ada orang lain yang membutuhkan, pasti dia akan ada rasa tergerak hati untuk membantu, ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri. Nah, teori ekonomi konvensional yang terbentuk dalam bank konvensional yang kapitalis itu tidak melihat yang seperti itu, ya. Sehingga yang namanya pengemban fungsi sosial itu tidak ada pada bank konvensional atau bank kapitalis, ya. Nah, pada bank syariah itu udah satu kesatuan, dan bahkan ya itu menjadi titik tolak ya perbedaan, dan juga menjadi fungsi yang sangat pokok gitu kan, yaitu saling tolong menolong ya kan dalam konsep Islam, dalam ekonomi Islam. Nah, sehingga bank syariah juga sebagai pengemban fungsi sosial. Nah, sehingga ketika kita ya misalkan membutuhkan apa gitu, kita bisa datang ke lembaga-lembaga amil zakatnya bank syariah atau ke badan amal zakatnya bank syariah, ya bisa aja ya Bapak Ibu ya, karena memang sebagai pengemban fungsi sosial ya, tapi dengan
program yang jelas ya. Oke, lanjut Fikri. Nah, tujuannya, kenapa sih adanya laporan keuangan ini? Sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya ya, yaitu sebagai pengambilan keputusan ya. Jadi yang namanya akuntansi itu adalah mempelajari hal yang sudah lewat, tapi untuk memprediksi yang akan datang ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang sudah terjadi ya. Lalu menilai prospek arus kas. Nah, ini arus kas ini paling besar dari mana nih kas ini ya. Nah, dan juga bagaimana memberikan informasi atau sumber daya ekonomi ya, terus memberikan informasi kebutuhan bank terhadap prinsip syariah. Nah, ini penting juga memberikan informasi kepatuhan syariah compliance ya. Nah, ini yang tidak dimiliki juga oleh bank konvensional ya Bapak Ibu ya. Lalu memberikan informasi mengenai zakat, karena memang ada laporan zakat pada bank syariah ya. Nah, lalu memberikan informasi pemenuhan fungsi sosial bank. Nah, itu ada namanya dana non halal ya. Nah, agar laporan keuangan bank syariah seragam sehingga daya bandingnya meningkat. Ya, jadi bisa dibandingkan gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tiap-tiap bank itu macam-macam tipe-tipe laporan keuangan kan nanti nggak bisa dibandingkan kan. Misalkan kalau sekarang mungkin BSI dengan bank muamalat gitu ya. Nah, bagaimana kita membandingkan kalau tidak apple to apple gitu kan, kalau tidak sama ya. Kalau misalkan sama-sama laporan keuangannya sama, jenis-jenisnya sama ya, maka bisa dibandingkan gitu kan. Nah, lalu sebagai acuan minimum penyusunan laporan keuangan ya. Nah, untuk yang berikutnya, dan adanya penyempurnaan secara berkala. Oke, lanjut. Nah, acuan penyusunan berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia dan juga sekarang OJK ya, ada OJK standar akuntansi keuangan ya. Lalu ada keputusan dasar internal ya. Nah, dulu ini PSAK nomor 59, sekarang ini SAK nomor 101 ya Bapak Ibu ya. Lalu KDP PLK dan PSAK lainnya ya, keputusan internalnya juga ya. Nah, lalu accounting, auditing, dan governance ya, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ya, standar pada Islamic Finance itu OIV ya, ini kalau luar negeri ya. Lalu standar internasional juga dengan IAS, FAS ya, ini kalau ini IFAC ya, International Federation of Accountant ya. Lalu peraturan perundang-undangan yang relevan ya. Lalu bagaimana prinsip akuntansi berlaku umum lainnya yang tak bertentangan dengan prinsip syariah ya, atau bahasanya itu urf ya, adanya al-urf atau adanya kebiasaan-kebiasaan atau yang membudaya, tapi budayanya itu tidak menyelisihi syariah ya, tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis ya. Nah, itu diperbolehkan ya. Nah, oke, lanjut Fikri. Nah, tujuan laporan keuangan ya sebagai sarana pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban ya. Dan juga sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu sebagai mengetahui ya berapa zakat yang dikeluarkan ya. Nah, sehingga kita tahu nih ya, zakat ini berapa nih yang bisa kita keluarkan nih dengan adanya laporan keuangan. Dan bahkan salah satu dosen saya itu pernah mengatakan nih Bapak Ibu ya, bahwa akuntansi itu sendiri ya, itu lahir dari zakat sebenarnya. Kenapa? Karena di zakat itu adanya keseimbangan antara muzaki dengan mustahik ya, muzaki dan mustahik. Nah, sehingga dibutuhkanlah sebuah catatan gitu kan, berapa muzakinya membayarkan zakat dan berapa mustahiknya menerima zakat. Nah, sehingga laporannya itu ada gitu ya. Nah, sebagai tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan di manajemen perusahaan, lalu sebagai komponen laporan keuangan ya. Nah, dan bahasa laporan keuangan itu adalah bahasa Indonesia. Nah, jika ada bahasa lain, nah maka harus memuat informasi yang yang sama ya, waktu yang sama, terbitkan dalam waktu yang sama. Jika terjadi inkonsistensi, gunakan rujukan yang bahasa Indonesia ya. Nah, ini hampir sama ya secara ketentuan umumnya ya. Hanya saja kalau sekarang pada PSAK yang baru ini ya, yang sudah dikembangkan ini, dia dipisah yang menjadi SK nomor 11 yang membahas khusus mengenai laporan keuangan pada bank syariah ya. Di sini ada ini ya. Sama ya. Oke, lanjut Fikri. Nah, mata uang pelaporan rupiah ya, apabila menggunakan mata uang asing dijabarkan
dikurskan ke rupiah ya. Nah, hal keuntungan kerugian transaksi mata uang asing juga dikurskan dalam rupiah berdasarkan Bank Indonesia. Lalu kebijakan akuntansi ya mencerminkan prudence yaitu kehati-hatian, informasi yang material dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Jika tak ada dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, maka tentukan kebijakan yang dapat menjamin laporan keuangan yang andal dan relevan bagi seluruh pengguna ya. Ini masih umum ya. Oke, lanjut. Nah, lalu penyajian wajar seluruh komponen laporan keuangan, penyajian unsur-unsur neraca ya. Nah, ini hampir sama ya dengan laporan keuangan yang pada umumnya ya saja tadi itu ya, dia ada laporan zakat dan ada laporan namanya itu dana non halal ya, atau bahasa itu yang dari denda ya, yang dari bersinggungan dengan bank konvensional atau dengan industri-industri yang bukan syariah ya. Nah, itu kan bisa aja ya Bapak Ibu, dan itu ada posnya tersendiri ya, laporan dana non halal ya. Nah, lalu ini pertama ada penyajian unsur-unsur neraca, yaitu adanya aktiva disajikan berdasarkan pada likuiditasnya ya, dari yang paling liquid sampai yang paling unliquid ya. Yang paling liquid itu kas ya, lalu ada piutang ya, lalu ada kalau misalkan perusahaan dagang yang persediaan barang dagang ya, tapi kalau bank nggak ada ya, karena bank itu dia perusahaan jasa ya, tapi dia adanya itu nanti bukan persediaan barang dagang ya, nanti itu bank itu namanya itu aset ijaroh ya, aset murabaha ya. Nah, aset murabaha, aset ijaroh ya, nah itu tapi dia bukan persediaan barang dagang ya. Lalu investasi tidak terikat disajikan sebagai unsur tersendiri. Ya. Jadi ada dalam racanya itu ada aktiva ya, di pasifanya itu ada 3 ya. Ada utang ya, utang utang lancar dan utang tetap ya. Lalu ada namanya investasi tidak terikat ya. Lalu ada satu lagi itu ekuitas ya. Nah, lalu pemisahan antara transaksi normal dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan yang istimewa. Nah, itu nanti ya, jadi ada laporan investasi tidak terikat off balance sheet. Nah, jadi ada laporan yang memang dia di luar dari neracanya bank syariah. Nah, di sini bank syariah dia tidak mendapatkan bagi hasil, di sini dia dapatnya ujroh. Nah, lalu ada laporan laba rugi berjenjang ya. Lalu ada namanya lagi nih, laporannya itu catatan atas laporan keuangan ya. Ini catatannya gambar umum bank syariah, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos dalam komponen laporan keuangan ya. Jadi jelaskan tuh dalam catatan atas laporan keuangan itu ya. Ungkapan hal-hal yang penting, misalkan tentang kenaikan piutang di tahun sekian pada tahun 20.000 XX ke 20.000 XX ini terjadi peningkatan piutang sebesar berapa persen, biasanya gitu ya. Dijelasin di catatan atas laporan keuangan. Oke, lanjut. Nah, penyajiannya perubahan akuntansi ya, perubahan estimasi akuntansi prospektif ya, perubahan kebijakan akuntansi retrospektif atau sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam SAK terkait ya. Lalu terdapat kesalahan yang mendasar ya, penyajian ini dijelaskan ya. Lalu penyajian unsur-unsur neraca aktiva, kewajiban, ya, investasi tidak terikat, ya. Lalu adanya pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Ya. Jadi catatan atas laporan keuangan itu memang laporan keuangan itu juga, ya. Nah, bank syariah go public maka ikut ketentuan otoritas pasar modal, ya. Ketika dia sudah go public. Oke, lanjut. Nah, periode pelaporan tahun takwim ya, tahun takwim itu 1 tahun 12 bulan ya. Ya terserah pada si banknya itu mau mulainya itu bulan apa gitu ya. Lalu bank baru ya, misalkan ada bank baru nih, misalkan bank syariah yang baru tuh BCA Syariah misalkan gitu ya, periode laporannya kapan, lalu merger ya BSI ya.
Nah, akuisisi itu sebenarnya dulu tuh Bank Mandiri ya itu mengakuisisi, tapi dia bermerger juga ya, konsolidasi dan juga konsolidasi ya. Boleh menggunakan periode yang lebih pendek. Lalu informasi yang komparatif ya, yang dapat dibandingkan ya. Nah, laporan keuangan tahunan dan interim atau informasi naratif dan deskriptif digunakan kembali jika untuk pemahaman keuangan periode berjalan. Lalu laporan keuangan interim, bagian integral dari laporan keuangan tahunan. Lalu komponen laporan keuangan sama dengan laporan keuangan tahunan. Oke, lanjut aja ya Fik. Ini apa bisa dibaca sendiri ini ya sebenarnya. Nah, yang penting itu nanti kita tahu ini ada berapa sih sebenarnya laporan keuangan pada bank syariah ini ya, pada institusi keuangan syariah ini ya. Nah, laporan kita lanjut laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, ini ada namanya laporan keuangan konsolidasi. Kenapa ada konsolidasi? Karena bank itu kan memang udah pasti ya punya cabang ya, pasti buka cabang di mana-mana ya. Nah, maka perlu yang namanya laporan keuangan konsolidasi, yaitu menggabungkan pos-pos sejenis yang dimiliki induk perusahaan dan anak perusahaan ya. Nah, ini langkah-langkah konsolidasi transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi ya. Jadi ada misalkan ya ada yang sama, memang ini sebenarnya sama gitu ya, maka harus ada yang dieliminasi ya, harus ada yang dihilangkan. Kenapa? Takutnya nanti double pencatatan ya. Lalu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau dieliminasi. Tanggal dan periode laporan keuangan pada dasarnya harus sama. Jika berbeda maka konsolidasi masih dapat dilakukan sepanjang tidak lebih dari 3 bulan. Peristiwa transaksi material di antara tanggal pelaporan diungkapkan. Jika kedua syarat tidak terpenuhi harus dilakukan penyesuaian ya. Kebijakan akuntansinya sama, hak minoritas dan laba, hak minoritas disajikan sendiri dalam neraca dan laporan laba rugi. Oke, lanjut. Nah, nanti kita bisa ambil rangkumannya ya. Lanjut, Fik. Apa nih? Oke, belum keluar ya. Nah, ada keterbatasan pada laporan keuangan ya secara syariah maupun pada umumnya. Nah, pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata diserahkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ya. Jadi tidak bisa selalu gini. Contoh gini, misalkan AC ya. AC itu harga wajarnya taruhlah ya, umumnya harga AC itu taruhlah 3 juta. Misalkan nih di laporan keuangannya ini ada AC harganya 50 juta. Padahal secara umumnya harga AC itu 3 juta. Secara fisik AC itu ada, secara bondnya ada, ya, tanggal transaksinya ada, terus jurnalnya ada. Berdasarkan laporan keuangan itu sah, ya. Nah ini nggak bisa nih ya. Nah ini yang menjadi keterbatasan pada laporan keuangan. Jadi kita bukan hanya berdasarkan pada laporan keuangan, tapi juga kita harus lihat ya bagaimana Nah ini bersifat historis ya. Nah bagaimana ini AC ini kita nggak bisa ngakuin gitu aja dong ya kan. AC ini ada tapi dengan harga yang tidak wajar. Nah ini nggak bisa juga kita semata-mata dasar atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Dan bisa jadi kita lihat juga dong yang sebenarnya terjadi gitu, transaksi peristiwanya itu kayak gimana sih. AC misalkan sekarang 3 juta, bisa jadi beberapa tahun yang lalu ya itu lebih murah gitu kan. Nah, lalu informasi dan manfaat bagi pengguna bersifat umum ya, informasi khusus pihak tertentu ya, lalu menggunakan berbagai taksiran dan pertimbangan tertentu ya. Nah, misalkan tadi itu ya dengan pertimbangannya penyusutan dengan saldo menurun itu kan beda-beda tuh. Saldo menurun dengan double declining ya, dengan angka tahunan kan masing-masing beda itu ya. Nah itu kalau misalkan satu perusahaan ini menggunakan metode yang ini, yang satu lagi dengan ini kan pasti akan menghasilkan laba yang berbeda ya. Nah itu merupakan salah satu keterbatasan ya yang ada pada laporan keuangan. Hanya melaporkan informasi yang material itu yang istilahnya itu penting gitu ya, yang sangat penting, yang mempengaruhi ya. Misalkan yang kurang-kurang mempengaruhi gitu ya, itu tidak disajikan ya, tidak terlalu dilaporkan ya. Nah, walaupun ada persentasenya, misalkan ya 2% lah ya.
yang imaterialnya itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada suara ini. Nah, laporan keuangan memiliki keterbatasan bersifat konservatif. Dipilih alternatif perlakuan yang menghasilkan laba bersih atau aktiva yang paling kecil ya. Nah, lalu penyajian transaksi yang peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya ya. Ini adalah ekonominya ya, bukan pada bentuk hukumnya ya. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antara bank ya. Jadi misalkan nih tadi itu ya, dengan metode garis lurus, metode double declining ya, lalu angka tahun nanti bisa beda-beda ya. Lalu disesuaikan dengan menggunakan istilah yang teknis ya, istilah yang teknis kan itu tadi ya, dengan apa yang paling liquid sampai yang paling unliquid itu kan juga sebenarnya dengan teknis itu juga membuat orang itu perbedaan ini ya, penilaian ya. Bisa jadi menurut yang ini dia tuh liquid, tapi menurut yang ini lebih liquid yang ini gitu kan. Contoh misalkan gini deh ya, sekarang kan ada namanya itu uang digital ya. Uang digital itu bukan ATM ya Bapak Ibu ya, bukan ATM, bukan OVO, bukan ya. Itu namanya pembayaran digital ya. Nah, uang digital itu ya Bitcoin gitu ya. Nah, bagaimana nih ya posisi Bitcoin ya dengan kas di tangan. Nah, kalau misalkan bergeser nih ya, kita misalkan mau beli barang-barang itu dengan Bitcoin ya kan. Bisa jadi kas di tangan itu kalah liquid dengan Bitcoin gitu kan. Kalau memang nanti ada pergeseran ke sana gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang ya pastinya kalau sekarang ya kas di tangan, uang tunai di tangan ini ya, rupiah ini ya, itu lebih liquid daripada Bitcoin. Kenapa? Karena kita belanja pakai rupiah bukan pakai Bitcoin ya. Nah, itu ya, jadi bisa adanya perbedaan ya teknis gitu ya. Nah, informasi kualitatif ya, informasi kualitatif dan fakta yang tak dapat dikuantitatifkan diabaikan ya. Oke, lanjut. Ini kekurangan pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pada bank syariah ini dia berguna untuk investor atau manajer investasi, yaitu neraca ya. Bagaimana posisi aktiva dan pasiva dan juga pada ini ya. Kalau neraca ada tadi investasi tidak terikat itu ya. Nah, lalu ada laporan laba rugi ya, bagaimana pendapatan ya, lalu beban-beban ya, dapatlah laba atau ruginya ya. Lalu bagaimana laporan perubahan ekuitas, perubahan modal ya, modalnya naik atau turun gitu kan. Lalu arus kas, ini kasnya ini yang mana yang mendominasi gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan agen investasi bank syariah yang terkait dengan agen investasi, yaitu laporan perubahan investasi tidak terikat. Ini laporan tersendiri ya. Lalu bank syariah sebagai pengemban fungsi sosial. Nah, ada laporan zakat, ada laporan dana kebajikan atau dana qardul hasan ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu catatan atas laporan keuangan, dan juga satu lagi itu laporan konsolidasinya bank itu ya, antara induk ya dengan cabang-cabang ya. Nah, sebenarnya ada berapa tuh Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 9 ya, laporan bank syariah itu ada 9 ya, yaitu yang 5-nya itu adalah yang biasa ya, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, itu 5, itu umum ya. Lalu yang ke-6 laporan dana zakat, lalu dana sosial ya, laporan qardul hasan itu ya, dana non halal ya. Lalu investasi tidak terikat yang off balance sheet. Dan satu lagi itu adalah laporan konsolidasi ya pada bank ya, konsolidasi pada bank. Jadi antara induk dengan cabang-cabang atau dengan anak ya. Nah, itu ada 9 laporan keuangan yang dimiliki oleh perbankan syariah ya. Oke, lanjut. Nah, ini posisi-posisinya ya Bapak Ibu ya. Nah, bedanya kalau pada bank konvensional, nah ini nggak ada nih ya. Nah, ini investasi tidak terikat ini nggak ada nih ya.
Nah, kalau yang umumnya aktiva kewajiban berekuitas saja kan. Tapi kalau syariah harus ada ini, investasi tidak terikat ya. Harus muncul nih ya. Minimal harus ada itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau pada umumnya ya tidak membedakan piutang dan pembiayaan. Nah, kalau pada bank syariah, nah ini piutang macam-macam nih ya, karena memang akadnya macam-macam. Ada piutang murabahah, ada piutang salam, piutang istisna, piutang pendapatan ijaroh ya. Lalu ada pembiayaan untuk aktiva ya, untuk aktiva yang berasal transaksi yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Nah, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah ya. Jadi itu ya yang membedakannya pada aktiva ya. Oke, lanjut ya. Nah, aktiva kas ya, kalau sini kas penempatan pada BI ya. Nah, ini dia ada piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pinjaman qard ya. Jadi lebih banyak ya ininya. Variasinya lebih banyak pada aktiva, pada akuntansi syariah ya, akuntansi perbankan syariah. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Ini aktiva udah nih, lanjut. Nah, kewajiban ya, dan investasi tidak terikat. Nah, kalau di bank konvensional ya investasi tidak terikat bukan sama seperti kewajiban pada umumnya. Jadi masuk utang ya, tapi kalau pada bank syariah dia nggak bisa masuk utang. Kenapa? Karena sebagian itu juga milik bank ya. Ketika dia bermudharabah itu kan ada hak si bank di situ, ada hak nasabah di situ, sehingga dia nggak bisa masuk ke sisi kewajiban full penuh utang bank, karena itu ada punya bank juga, dia juga nggak bisa juga masuk ke sisi ekuitas, karena di situ juga ada haknya nasabah, sehingga dia jadi akun sendiri ya. Nah, dia jadi ada inian sendiri. Nah, ini sebenarnya PSAK-nya sama ya, 101 ya, dan PSAK 59 yang mengenai laporan keuangan, ini sama ya. Oke, lanjut. Nah, aktiva adalah kewajiban plus investasi tidak terikat plus ekuitas. Ini yang membedakan ada investasi tidak terikat ya. Nah, punya hak menggunakan, menginvestasikan, menyempurkan dana, keuntungan dibagi hasil sesuai dengan nisbah, tidak berkewajiban mengembalikan dana jika rugi ya. Oke, lanjut. Nah, ini kewajiban ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada namanya investasi tidak terikat ini yang membedakan ya. Nah, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan wadiah, tabungan itu ya ada kewajiban segera ini ya. Kewajiban segera itu tabungan itu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada ada hutang pajak, estimasi kerugian segala macam ya, pembiayaan yang terima. Nah, ini investasi yang tidak terikat nih. Kalau misalkan pada bukan bank, ada tabungan mudharabah ya. Nah, tabungan mudharabah ini masuk investasi tidak terikat ya. Lalu ada deposito mudharabah, dan juga kalau misalkan ada bank lain, ada namanya sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) ya. Nah, lalu ada lagi deposito mudharabah. Nah, ini yang membedakan ini ya, investasi tidak terikat yang masuk dalam neraca pada bank syariah ya. Secara on balance sheet ya. Jadi ada off balance sheet, ada on balance sheet ya. Pada in balance sheet ini ya. Oke, lanjut. Asumsi dasarnya pertama nih ya, pendapatan diakui cash basis dan juga pada accrual basis. Nah, pada bank syariah pendapatan dan beban diakui secara accrual basis, disusun rekonsiliasi untuk menentukan besarnya hasil untuk bagi hasil ya. Nah, ini pada bank syariah ya. Oke, lanjut. Nah, ini fatwa nomor 14 sistem distribusi bagi hasil usaha ya, ada fatwanya. Nah, ini diperbolehkan ya sistem bagi hasil ini. Oke, lanjut ya. Ini kita sudah jam berapa ini? Nah, lanjut Fikri. Takutnya waktunya ya. Nah, kan benar kan 322. Nah, laporan laba rugi ya. Nah, ini bedanya kalau pada bank syariah itu dia tidak boleh memasukkan denda sebagai pendapatan utama ya. Oke, lanjut. Udah ajan ya.
Nah, unsur laporan berugi juga nih ya. Oke, yang pentingnya sih di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi dana-dana yang nggak halal itu yang dipertanyakan tuh nggak boleh jadi pendapatan ya. Oke, lanjut. Nah, tahapan menentukan hak pihak ketiga atas bagi hasil ya. Nah, ini juga udah pernah kita jelaskan di akuntansi mudharabah ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut aja. Kayaknya memang mungkin ini ya. Nah, ini laporan rekonsiliasi ya, laporan penggabungan ya. Oke, mungkin dilanjut aja ya. Jadi sebenarnya kita tadi intinya udah ya Bapak Ibu ya. Ini itu tadi ada 9 laporan keuangan ya. Kalau yang umum itu cuma 5. Oke, mungkin ya lanjut aja Fikri ya. Ini sudah azan asar ya. Kita lanjut. Oke lah, ini udah dibahas di ini ya. Udah dibahas di akuntansi mudharabah kemarin ini ya. Nah, ini ya, metode bagi hasil ada. Ini juga udah dibahas ya. Jadi sebenarnya ada 3 ya. Bagi hasil namanya itu revenue sharing, gross profit sharing, dan profit and loss sharing ya. Oke, lanjut aja. Oke, ini juga udah. Oh, ini jelasin aja nih penjualan, nih revenue sharing ya. Terus ini gross profit sharing nih kalau harga laba kotor ya, baru gitu profit and loss sharing. Oke, lanjut. Oke, lanjut laporan perubahan investasi ya. Nah, ini perubahan investasi terikat ya. Ini mudharabah, muqayyadah, dan mutlaqah ya. Nah, muqayyadah itu ada yang on balance sheet, ada yang off balance sheet ya. Oke, lanjut. Oke, sebenarnya sih ini udah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya ya. Memang mungkin dengan ini yang berbeda ya, tapi sama secara ini sama. Oke, lanjutlah kayaknya. Lanjut aja. Nah, ini zakat ya. Bank Syariah itu pasti harus punya ya yang namanya laporan zakatnya ya, harus punya ya. Bahkan di teori yang baru tuh indeks makrosyariah itu ada namanya laporan zakat. Oke, lanjut. Dan Aziz ya, oke lah, lanjut ya, harus ada ini ya. Oke lah, lanjutlah. Nanti bisa lihat ya pada laporan-laporan keuangan yang disajikan secara publish ya Bapak Ibu ya. Dan Qardul Hasan ya. Nah, tadi laporan dana non halal juga namanya ya. Oke. Lanjut ya. Oke, nah ini secara intinya di sini ya, bisa jadi ada pengembangannya ya. Oke. Lanjut. Oke lah. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, karena waktu juga sudah azan ya, sepertinya ini kita nggak bisa ini ya sesi tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya lewat WA group aja. Bapak Ibu jangan keluar, jangan left dari WA group ya, karena nanti sertifikat ya akan di-share melalui Google Drive ya, yang linknya itu akan di-share di WA group ya, dan juga akan ada informasi-informasi lainnya ya yang akan di-share di WA group. Mungkin nanti kalau misalkan saya punya materi apa nih ya, atau ada informasi apa nih ya, itu bisa saya share lagi di grup WAG tersebut ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, berhubung waktunya juga sudah azan ya, saya mohon maaf atas kekurangan ya, dan juga pertemuan yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Masya Allah itu ya, tiba-tiba saja wifi-nya mati ya. Oke, mungkin untuk yang ini saya mohon maaf ya, kepada Allah saya mohon ampun ya, dan juga saya juga mohon maaf pada Bapak Ibu semua apabila ada kekurangan ya. Baiknya di sisi saya tutup ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan saya kembalikan pada MC atau host Mas Fikri ya. Silakan. Baik,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.